sahabat-sahabat yang tidak ikut peperangan Tabuk, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di dalam Al-Qur'an, terutama 3 orang. Kita mulai dari 3 orang ini, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena memang dalam riwayat Bukhari dia yang banyak disebutkan kisahnya. Kata Ka'ab, pada saat sudah banyak sahabat-sahabat yang datang dan meminta maaf dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memaafkan mereka. Lalu kita sudah jelaskan tadi juga di akhir pertemuan kita di pagi hari, kalau ada di antara mereka yang membawa harta-hartanya disodokahkan agar bisa mensucikan jiwa mereka, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka agar dimaafkan oleh Allah. Ada 3 orang sahabat, berbeda kedudukan mereka ini. Mereka di mata Nabi SAW punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Artinya gak masuk di akal kalau mereka tidak hadir dalam peperangan. Yang pertama Ka'ab bin Malik, karena ini ahli Badr, hadir di perang Badr, sama dengan Hilal nanti dan juga Mararah, ya. Tapi Ka'ab yang paling banyak ceritanya. Ka'ab mengatakan, aku pun mendatangi Nabi SAW, dan dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW, aku berkata dengan jiwaku sendiri, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kejujuran. Ka'ab berkata, saat aku menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab tapi dengan senyum yang diikuti dengan penuh kekecewaan dan marah. Nabi SAW lalu bertanya kepadaku, apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku? Ka'ab lalu menjawab, demi Allah, wahai utusan Allah, aku belum pernah memiliki harta sebanyak saat aku tidak ikut perang bersama anda. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, kecuali hanya kelemahan jiwa dan kelalaian saja. Tolong digarisbawahi dulu kalimat ini teman-teman sekalian. Ini kejadian besar ini. Karena kejadian Ka'ab bin Malik ini diceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan juga dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan tentang kisah ini. Di sini Nabi SAW marah dengan sahabatnya, dan marahnya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sini marah dengan Ka'ab. Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan semua namanya di dalam buku-buku sejarah, tapi mereka datang salam dengan Nabi, minta maaf, mana Nabi SAW maafkan. Tapi Ka'ab ini berbeda. Nabi SAW malah tanya, kenapa kau nggak ikut? Maka di sini bolehnya seseorang marah dengan sahabatnya kalau sahabatnya jauh dari Allah SWT. Dia memarahi, dia membenci, dia menegur, dia mengingatkan, dan juga mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pelajaran lain, bagaimana teman-teman sekalian orang mukmin yang sudah terbentuk iman dalam hatinya, hidupnya itu muamalahnya dengan Rabbul Alamin, sama Tuhan, Allah yang semesta, bukan lagi manusia. Dia nggak peduli apakah dia harus malu di depan orang atau nggak malu, yang penting dia selamat dari hukuman Allah. Salah ya salah, benar ya benar, seperti itulah. Maka itu poin penting harus diambil pelajaran, dan bagaimana kejujuran menyelamatkan seseorang teman-teman sekalian. Dia menceritakan kisahnya teman-teman, dia bilang begini, pada saat aku ucapkan tadi kalimat itu, ya Rasulullah, demi Allah belum pernah hartaku sebanyak pada saat aku tidak ikut sama anda. Artinya lagi melimpah-limpahnya, panen kurma, uang banyak, lagi sehat, anak-anak juga, istri lagi baik, semuanya gak ada masalah. Aku tidak hadir ya Rasulullah kecuali karena kelemahan jiwa. Antum kalau lagi hadir, contoh, tidak usah bicara masalah jihad, antum rutin hadir di taklim sama seseorang ikhwah atau akhwat dengan akhwat, lalu kita satu waktu malas, tiba-tiba syaitan masuk, kita malas, tidur, gak usah ikut taklim, negosiasi sama syaitan, gak usah hadir, nanti aja minggu depan, nanti kan juga bisa tanya teman, oh iya deh tidur, misal. Baik, minggu depan antum datang atau besok ketemu sama sahabat, lalu dia nanya, kenapa gak hadir? Syaitan tunggangi loh tuh, bohong aja, bilang aja ada kegiatan keluarga atau apalah. Enggak, akhi. Di sini peperangan jelas-jelas akan dihukum ini, dan hukuman Allah dan Rasulnya ini bisa keras, gitu. Bisa dihukum mati, bisa dihukum apa, gitu. Tapi Ka'ab subhanallah jujur, ya Rasulullah, yang buat aku tidak hadir gentle karena kelalaian jiwa, gak ada yang lain. Kata Ka'ab diceritakan gini, coba lihat kita seperti masuk dalam alamnya beliau ini radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, pada saat aku pulang ke rumahku, sementara kaumku berbondong-bondong mendatangi rumahku, dan berkata, wahai Ka'ab, karena beritanya Ka'ab ini waktu disampaikan di masjid, orang-orang pada dengar, tersebar berita apa yang Ka'ab ucapkan. Maka semua orang datang ke rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, semua orang
maksudnya kaumku datang ke rumahku dan berkata, semua orang, hai Ka'ab, meminta maaf. Dan Nabi SAW menerima maaf mereka. Serta Nabi memohon ampun untuk mereka. Kenapa tidak engkau cari uzur saja? Buat saja alasan apa? Lalu Nabi SAW menerima dan beristighfarlah untukmu. Dia beristighfar untukmu. Sehingga engkau lepas dari belenggu kehidupan. Kata Ka'ab, sungguh mereka terus saja mendesakku. Sampai aku hampir saja kembali ke Nabi SAW dan membuat-buat uzur agar dimaafkan, dan sungguh aku telah diberi oleh Allah lisan yang lancar dan akal yang cerdas dalam menyusun kata-kata. Tetapi aku berkata kepada kaumku, apakah ada orang selainku yang sempat menyampaikan uzur yang sama denganku? Ada enggak yang alasannya sama dengan aku? Atau alasan mereka berbeda? Maka mereka bilang, ada 2 orang karena alasan kelalaian. Lalu dia tanya, Ka'ab tanya, siapa mereka berdua? Lalu kaumnya menyebutkan 2 orang sahabat lagi yang saya bilang ahli Badr, sama-sama 3 orang ini nanti diboikot oleh Nabi SAW. Maka mereka mengatakan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in. Ka'ab berkata, sungguh keduanya termasuk yang hadir di perang Badr, sama dengan aku, sama-sama hadir di Badr. Maka aku akan menunggu dan menerima apapun yang menimpa keduanya. Keduanya dihukum, aku dihukum juga. Tidak mau, aku nggak mau bohong, nggak mau rekayasa, uzur, pokoknya apa adanya. Seperti itulah. Saat itu keluar sebuah instruksi dari Nabi SAW pada hari itu juga, agar seluruh muslimin, tidak terkecuali satu kota Madinah, tidak boleh mengajak berbicara 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Khusus 3 orang ini, karena mereka punya kedudukan khusus di Nabi SAW. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, karena kedudukan kita pada seseorang, akhirnya orang itu lebih ekstra hati-hati terhadap kita supaya jangan kita terjerumus. Itu satu hal yang positif. Jangan pernah antum menilai kalau ada yang menegur untuk kebaikan lalu antum menganggap anak dibenci. Enggak. Berarti orang suka, sayang justru karena itu. Ada kesalahan diingatkan. Beberapa asatidzah jazahumullah khair mengingatkan saya, Ustaz Khalid ada begini di ceramah di YouTube. Oh iya baik. Langsung saya terima. Bukan aib. Ya udah, supirnya mana Ustaz? Dikasih, saya perbaikin, selesai. Jadi enggak usah bertahan dengan kesalahan. Untuk apa gitu? Manusiawi. Kita salah itu adalah manusiawi. Gitu kan? Sesuatu yang normal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahumullah, kita kalau temukan dalam masalah-masalah fikih, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Pendapat lama itu apa maksudnya? Pendapat yang dulu pernah dilihat dengan dalil-dalilnya. Begitu ada yang datang hujah yang lebih kuat, ditinggalkan, lalu dikatakan pendapat. Bahkan Imam Ahmad punya pendapat dalam satu kasus itu sampai 3 pendapat. Dan Ahmad berkata, dalam ada kaul yang lain juga Ahmad berkata, kaul yang lain Ahmad berkata. Itu bukan aib. Artinya pendapat yang paling terakhir itu yang dianggap dalil yang paling kuat. Seperti itulah. Maka itu harusnya difahami, ya. Bukan aib dalam masalah, dan bukan penuntut ilmu kalau merasa sombong, merasa gengsi, tidak bisa menerima. Nggak boleh. Harus bisa menerima. Siapapun kita, gitu kan. Maka ini penting teman-teman. Jadi muamalah seseorang sama Rabbul Alamin. Kita lihat nanti kisahnya ini. Lebih dalam kita pelajari Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini kisah yang luar biasa. Maka serentak seluruh Madinah, tidak satu pun. Ini kalau antum di Balikpapan, satu kota Balikpapan, kenal nggak kenal, semuanya, kata Ka'ab, tidak satu pun berbicara denganku. Satu pun tidak ada. Sampai aku mengucapkan salam saja, tidak ada satu pun yang menjawab. Assalamualaikum nggak dijawab, padahal ada pahalanya. Gitu. Ya. Kedua sahabatku, maksudnya Hilal dan Murarah, dua-duanya udah menangis, mengurung diri di rumah, nggak keluar. Sholat jemaah pun tidak pergi ke masjid. Tinggal di rumah sudah. Sementara aku karena lebih muda daripada mereka, kata Ka'ab, maka aku berusaha berperilaku biasa saja. Walaupun dalam hati ini sulit dan sempit rasanya. Aku ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Dan selesai sholat wajib, aku pun mendatangi Nabi SAW yang sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku. Kecuali Nabi SAW yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Antum bayangkan antum hadir di majelis, semua antum kenal, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Nabi pun SAW nggak jawab. Cuma mulutnya bergerak dan tidak ada suara. Begitu. Dia bilang, saat aku sholat sunnah, jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan nggak dijawab, tangan pun tidak salaman gitu. Dia bilang, saya pun pergi sholat sunnah. Saking pengaruhnya besar dalam jiwaku, sampai lagi sholat aku melirik ke Nabi.
Kata Ka'ab, aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi, ya kalau Nabi tidak tahu, maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku. Dan kalau Nabi mengetahui aku melihatnya, maka beliau mengalihkan pandangan matanya. Ka'ab berkata, aku terus dalam keadaan ini tiap hari. Nggak ada yang salam, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang tegur 40 hari. Ini 3 hari saja sudah luar biasa repotnya. Satu kota loh ini, nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Tentu teman-teman di sini juga ada pelajaran penting ya. Banyak hadis-hadis yang sahih melarang kita untuk memboikot atau memusuhi saudara muslim lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Nabi SAW melarang itu. Ya. Bahkan ada hadis yang sahih kata Nabi SAW, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap muslim gitu, kecuali 2 orang yang sedang bertengkar atau bermusuhan. Maka dikatakan kepada para malaikat, tundalah ya pengampunan keduanya sampai mereka berdamai, terus begitu sampai 3 kali. Tapi ulama menyimpulkan kalau dalam masalah agama, apalagi hal kewajiban, di sini keluar untuk perang Tabuk wajib. Ada orang sengaja nggak mau sholat 5 waktu, diingatkan nggak mau, wajib. Diingatkan berulang kali nggak bisa. Ini harusnya pelajarannya harus seperti ini. Ya, dididik supaya dia sadar kalau itu kesalahan, nggak boleh. Kata beliau, pada hari ke-40 tiba-tiba seseorang mencariku. Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini, lebih dalam lagi kasus Ka'ab. Lihat bagaimana dalam kondisi jiwanya tertekan, sedih, tidak tahu diterima taubatnya atau enggak. Ya. Tiba-tiba ada seseorang datang membawa surat, orang dari luar Madinah, membawa surat khusus dari Raja Gasasina. Ini orang kafir ini, beragama Nasrani, mengirim surat khusus kepada Ka'ab. Isinya begini, telah sampai kepada kami apa yang telah terjadi pada anda dan apa yang telah sahabat anda, maksudnya Nabi SAW, lakukan pada anda, diboikot. Bayangkan sampai ke wilayah Nasrani terdengarin, gitu kan? Maka kalau anda datang kepada kami, pasti kami akan memuliakan anda. Ya. Makna yang lain adalah kami akan memberikan anda kedudukan. Kalau anda mau masuk ke agama kami, ikut bersama kami akan berikan itu. Di sini pelajaran teman-teman, bayangkan diboikot satu kota, lalu ditawarkan oleh seorang raja untuk diberikan kedudukan. Kira-kira apa pilihannya Ka'ab? Kalau dia ada di posisi antum gimana? Ka'ab berkata, demi Allah, aku menyadari, ini perhatian penting, garis bawahi kalimat ini. Demi Allah, aku menyadari bahwasanya justru ini puncak cobaan. Justru ini puncak cobaan. Aku nggak boleh tergoda. Bayangkan ya, luar biasa dalam kondisi sudah sumpek begini, tapi dia menganggap itu puncak cobaan. Pada hari yang sama, bertambah lagi masalahnya. Utusan Nabi SAW datang, lalu berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu, dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. Jadi bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar. Ka'ab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus menceraikannya? Atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi SAW, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung gak pakai tunggu, dia bilang sama istrinya, pulanglah ke rumahmu, ke rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Kata Ka'ab, pada saat itu luar biasa, menumpuk antara, pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Sebagian kerabat mendatangi Ka'ab, kata Ka'ab, mendatangiku seraya berkata, wahai Ka'ab, sesungguhnya Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi membiarkan istri mereka di rumah, mereka hanya saja tidak menyentuhnya. 2 temanmu juga sama perintahnya Nabi SAW, tapi mereka minta izin sama Nabi, gak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja. Ini sebuah iman teman-teman sekalian, bayangkan bagaimana kekuatan iman mereka. Ka'ab berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku, dadaku sempit, hidupku seraya senyap, bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku, dan dunia menjadi berubah keindahannya menjadi gelap, dan berjalan selama 50 hari. Tadi 40 hari, 10 hari diboikot, tak bisa lagi istrinya juga ngomong, melayani, disentuh. Dia bilang, saya tetap komitmen, coba bersabar, dalam kemelut pikiran jadi kacau, hati jadi sempit, dada jadi sempit, tetap saja saya sabar. Dan subhanallah, di hari ke-50 dari cobaan tersebut, pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku, karena panas, beliau keluar di depan rumahnya, pasang sejadahnya, sholat duha.
Dia bilang tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar, teriak-teriak, wahai Ka'ab, berita gembira, wahai Ka'ab, berita gembira gitu. Dia bilang saya melihat ke arah suara itu, saya melihat ada dua orang sahabat Rasulullah SAW, yang satu lari, yang satu pakai unta. Dua orang ini kayak bersaing ingin tiba ke aku. Siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang saking bersaingnya dua orang ini, yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan, yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya, maka dia naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu mereka berdua sambil berteriak, berita gembira wahai Ka'ab bin Malik gitu. Terus saja itu dikumandangkan sama mereka, sampai Ka'ab mengatakan, aku pun bertanya, ada apa gitu. Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan, satu di atas pohon, yang satu dari untanya gitu kan. Jadi saking berita gembira luar biasa, dia mengatakan, berita gembira, telah turun ayat Al-Quran yang menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur, dan hatiku tiba-tiba jadi lapang. Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas gitu. Tadinya sumpek jadi lega, kepala rasanya sempit, luas semuanya. Karena gembiranya, maka aku langsung mengambil bajuku dari dalam rumah dan aku memberikan kepada dua orang itu. Dan ini juga termasuk yang dianjurkan oleh para ulama, orang kalau menerima berita gembira dari seseorang, berterima kasihlah sama orang itu, berikan sesuatu hadiah. Ada orang menyampaikan dengan lahirnya anak, tentang sembuhnya penyakit, tentang apa, berikan hadiah sesuatu. Itu yang Ka'ab lakukan radhiyallahu anhu. Dia bilang saya pun segera ke masjid, penasaran ingin tahu ada apa di masjid. Maka masjid ternyata dipenuhi oleh kaum muslimin, karena Nabi SAW kumpulkan mereka telah turun ayat Al-Quran. Dan begitu aku masuk, maka mereka serentak berlumba-lumba berteriak sambil mengatakan, bergembiralah wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Bergembira wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Jadi kita bisa lihat teman-teman, bagaimana gembiranya mereka pada saat itu apa? Karena taubat. Kita malah gembira naudzubillah dengan maksiat, dengan pelanggaran agama gitu kan. Bangga bisa menipu orang, bangga bisa berzina, bangga bisa ini dan itu. Ini mereka bangga justru karena saudaranya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ka'ab, aku pun langsung targetku Rasulullah SAW. Datang, cari Nabi SAW di mana. Nabi SAW di depan, duduk sama sahabat-sahabat yang senior nih. Lalu aku mengucapkan salam. Mereka pun menjawab, lalu berdirilah orang yang paling pertama, dan aku tidak bisa melupakan perilakunya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha lalu berdiri. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini. Ya. Berdiri lalu mengatakan, memelukku sambil membisikku kalimat mengatakan, terimalah berita gembira dengan taubat Allah Maha Mulia. Nabi SAW lalu bersabda kepada Ka'ab, memperdengarkan semua sahabat, bergembiralah wahai Ka'ab, kau telah menerima berita yang paling wajar dan layak engkau syukuri semenjak ibumu melahirkanmu. Telah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu turun dari ayat 117 At-Taubah sampai 121. Tapi penyebutan tentang 3 orang yang diterima taubat ini 118. Jadi kita bacakan insyaallah At-Taubah surah nomor 9 ayat 117 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra. Alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Makna sampai potongan ayat ini adalah semua dosanya muhajirin dan ansar dimaafkan. Ya, dari awal mereka masuk Islam. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, ada di antara mereka yang sempat tidak mau ikut ke Badar, ke Uhud, ya, ke beberapa peperangan, termasuk perang Tabuk. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Artinya teman-teman, kalau ada upaya sedikit saja untuk taubat, Allah akan menyambut itu. Ya, Allah akan mudahkan kita. Sedikit saja kita menyesali, Allah akan ikutkan kita dengan rasa menangis, rasa menyesal, kita merasa sempit, ingin bertaubat, ingin beristighfar. Itu Allah merangkul tanda kutip kita, membawa kita kepada jalannya. Ayat 118 Allah sebutkan 3 orang ini. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi
wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallahu wat-tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang disebutkan di sini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in, yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Kata para ulama, bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah menerlambatkan beberapa saat penerimaan doanya, ataupun membiarkan dia dalam keadaan sumpek atau sedihnya pada masa dia bertaubat. Dan itu akan mencapai puncak daripada pahala ya. Makanya kita kalau sampai pada titik klimaks, puncaknya maka sudah dekat dengan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap puncak masalah akan ada yusrahnya. Ada usra, ada yusra. Pasti ada kesulitan, ada kemudahan gitu. Kemudian ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oleh karena itu, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini kasusnya karena mereka jujur, Allah berikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Ayat 120. Maka li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ay yatakhallafu ar Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'a ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul alaihissalam. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah kalau lagi berperang, haus, panas, gangguan orang, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarahnya orang-orang kafir. Karena tiba di lokasi orang kafir, maka pemilik lokasi marah, dan tidak tidak tertimpa pun satu bencana, atau mereka menimpakan satu bencana kepada musuh, mereka menyakiti musuh tersebut atau membunuhnya, melainkan dituliskan bagi mereka suatu amal saleh. Membunuh orang kafir, dibunuhkah, capekkah, letihkah, semuanya dalam jihad pahala. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ayat 121-nya. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil, tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh, karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan itu.